Salam. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus atas kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Kita boleh melakukan aktivitas kita seminggu yang kita jalani, dan kita boleh menerima berbagai berkat-berkat Tuhan. Dan di hari Minggu ini kembali kita ada dalam sukacita, dalam kebersamaan, dalam persekutuan untuk beribadah kepada Tuhan. Baik Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah saat ini. Dan disilakan jemaat berdiri. Kita menyanyikan NKB nomor 3 bait 1 dan 3, Terpujilah Allah. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Jemaat disilakan duduk. Nas pembimbing dalam ibadah kita saat ini terambil dalam kitab Mazmur 89 ayatnya yang kedua. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Kita menyanyikan NKB nomor 50 bait 1 dan 2, Fajar yang baru sudah reka.
marilah dengan rasa malu dan rasa sesal, serta dengan segala kerendahan hati kita mengaku dosa-dosa kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengaku dengan sungguh-sungguh bahwa kami telah berdosa kepadamu dengan menuruti keinginan-keinginan dan kehendak hati kami sendiri. Sebab itu kasihanilah kami dan ampunilah kami kesalahan-kesalahan kami. Pimpinlah kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya kami dapat mentaati dan melakukan kehendak-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita menyanyikan NKB nomor 11, bait 1 dan 3. Ya Yesus, tebuslah segenap dosaku. Kita dengarkan berita anugerah Allah berdasarkan 1 Yohanes 4 ayat 9 dan 10. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Kita menyanyikan NKB nomor 195, baitnya yang ketiga, kendati hidupku tentram. Salib pecah.
Jemaat disilakan berdiri. Kita dengarkan amanat hidup baru berdasarkan Injil Matius 5 ayat 22. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Kita nyanyikan NKB nomor 14 bait 1 dan 4, Jadilah Tuhan. Jemaat disilakan duduk. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita memohon pertolongan Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, dalam persekutuan kami saat ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami, terangilah dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Berfirmanlah ya Allah, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan melayani kita dalam ibadah saat ini terambil dalam dua bagian. Bacaan pertama 2 Samuel pasal 7 ayat 2 dan 3. Dan bacaan kedua Lukas pasal 1 ayatnya yang ke-38. 2 Samuel pasal 7 ayat 2 dan 3, firman Tuhan demikian dikatakan. Berkatalah raja kepada Nabi Nathan, lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda. Lalu berkatalah Nathan kepada raja, baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu,
sebab Tuhan menyertai engkau. Bacaan kedua, Injil Lukas pasal 1 ayatnya yang ke-38. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Maranatha. Salam. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi tema renungan kita saat ini yaitu respons gereja terhadap panggilan Allah. Respons gereja terhadap panggilan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Allah sudah memutuskan, ketika Allah sudah menetapkan sesuatu, maka Ia akan tetap setia. Ia akan konsisten terhadap keputusannya atau yang sudah ditetapkannya. Ia tidak akan pernah mengubah ketetapan atau keputusan atau rencana-rencananya. Bahkan Tuhan akan setia menjalankan rencana itu hingga rencana itu benar-benar menjadi nyata. Ia juga akan mengawalnya. Ia juga akan memperlengkapinya agar tujuan akhir dari rencananya berhasil. Akan tetapi saudara-saudara, meskipun Allah dapat bekerja sendiri tanpa pertolongan siapapun, tetapi Allah ingin melibatkan umatnya untuk ikut berperan aktif di dalam menjalankan rencananya itu. Oleh sebab itu, Allah tetap memerlukan rekan kerja dalam mewujudkan rencana-rencana Tuhan tersebut. Lalu saudara-saudara, bagaimana kita merespons panggilan Allah tersebut? Bacaan Alkitab pada saat ini menguraikan hal-hal itu. Contohnya adalah Daud. Kesadarannya atas penyertaan dan pertolongan Allah dalam hidupnya membuat Daud ikut memikirkan bagaimana cara agar Allah mendapatkan posisi terhormat dalam kehidupan umatnya. Tidak heran saudara-saudara, apabila Daud ingin membuatkan rumah bagi Allah, mungkin Daud tidak mengerti bahwa Allah adalah Allah yang bebas, Allah yang tidak dapat diikat oleh siapa saja, Allah untuk segala bangsa. Tetapi tujuan Daud adalah agar umat Allah
dapat selalu merasakan bahwa Allah itu dekat dan selalu hadir dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu, Nabi Nathan mempersilahkan Daud untuk mewujudkan apa yang ia inginkan, apa yang ia rencanakan. Dan juga Allah sangat-sangat menghargai keinginan rencana dari Daud, sehingga ia makin melimpahkan berkatnya kepada Daud. Begitu pula saudara-saudara dengan Maria. Sapaan hangat Allah atas Maria dan pilihannya ke atas perempuan itu merupakan bagian dari rencana Allah yang sudah dibuat jauh sebelumnya, sebelum Maria lahir. Sapaan Allah kepada Maria menjadi berkat karunia baginya. Meskipun tidak mudah bagi Maria ketika ia tahu bahwa ia terlibat dalam rencana Allah, namun ia menyadari bahwa dirinya adalah seorang hamba Tuhan. Meskipun tantangan yang akan ia hadapi terbayang jelas, tetapi Maria menyadari siapa dirinya di hadapan Tuhan. Maria berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lukas pasal 1 ayat 38. Maria tahu bahwa Allah hanya membutuhkan anggukan dan penyerahan dirinya. Ia tahu bahwa Allah ingin agar ia taat kepada Allahnya. Dua contoh peristiwa tersebut, saudara-saudara, menggambarkan bagaimana dengan kita yang sama dengan Daud dan Maria yang merupakan ciptaan Tuhan. Bagaimana kita merespons panggilan Allah untuk terlibat di dalam rencananya. Kalau Daud merespons panggilan Allah dengan cara membangun bait Allah, bentuk fisik dan materi, sedangkan Maria merespons panggilan Allah secara rohani melalui kesetiaan dan ketaatannya kepada Tuhan. Dan ia setia, ia menerima perintah dari Tuhan. Dua bentuk respons yang berbeda, namun esensinya sama. Keduanya saling melengkapi. Lalu saudara-saudara, bagaimana dengan gereja dan umat Allah pada masa kini? Apakah panggilan Allah juga mendapat respons seperti Daud dan Maria? Atau hanya diwujudkan dalam bentuk fisik saja, atau dalam bentuk rohani saja? Jika gereja hanya berfokus pada satu bagian saja, pada fisik saja, bagaimana dengan respons secara rohani? Sebaliknya, jika gereja hanya berfokus pada respon rohani, bagaimana dengan respons secara fisik? Pertanyaan menarik yang perlu kita sikapi. Karena jika kita amati, sebenarnya respons gereja masih banyak berfokus pada salah satu bagian saja, fisik saja atau rohani saja. Disinilah saudara-saudara, di minggu Advent keempat ini, saudara dan saya
diingatkan melalui cerita dari kedua tokoh, yaitu Daud dan Maria, dalam merespons panggilan Allah untuk mewujudkan rencananya dengan setia dan selalu taat kepadanya. Akhirnya saudara-saudara, kita dapat mengatakan sebagaimana Maria berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Disilakan jemaat berdiri. Bersama-sama dengan sekalian orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman, mari kita ucapkan secara bersama-sama pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita menyanyikan NKB nomor 116, bait 1 dan 5, siapa yang berpegang. Jemaat disilakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, sekarang kita akan memberi persembahan syukur kita kepada Tuhan
Kita dengarkan firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 7 dan 8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau keterpaksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelimpahan di dalam pelbagai kebajikan. Sementara kita memberi persembahan syukur, kita menyanyikan NKB nomor 196 bait 1, Ku beroleh berkat. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat, serta kita mendoakan persembahan yang telah kita beri. Dalam doa syafaat ini kita mendoakan rencana pelaksanaan ibadah Natal di Gereja PUK Jemaat Kanaan, dan secara umum bagi umat Kristen yang akan melaksanakan Natal, apakah Natal malam Natal ataupun Natal umum tanggal 25 Desember. Kita doakan panitia Hari Besar Gerejawi PUK Jemaat Kanaan bersama semua pelayan Tuhan dalam mempersiapkan pelaksanaan perayaan Natal ini. Kita doakan saudara-saudara kita yang sakit, yang berulang tahun, yang akan berulang tahun, orang tua kita yang sudah lanjut usia, janda duda yatim piatu. Kita doakan anak-anak kita, persembahan syukur, pekerjaan warga gereja, pemerintah dan aparat penegak hukum, dan doa syafaat yang lainnya. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Allah, Bapa di sorga, Allah yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang datang ke dalam dunia demi kami umat manusia. Kepadamu kami mempersembahkan ungkapan syukur dan terima kasih. Oleh karena kuasa-Mu, kami boleh menikmati hidup dan kehidupan sampai pada saat ini. Dan teristimewa ya Bapa, di hari Minggu, hari yang Engkau kuduskan, kami ada di dalam kebersamaan kami, di tempat kami masing-masing. Kami beribadah kepada Tuhan, memuliakan Tuhan,
mendengarkan kebenaran firman-Mu yang memberikan semangat dan menguatkan iman percaya kami. Karena kami tahu ya Bapa, sepanjang kami masih hidup di dunia ini, ada berbagai tantangan pergumulan-pergumulan yang datang silih berganti. Tetapi ketika kami setia di dalam mempersembahkan pujian kepada Tuhan, setia membaca dan merenungkan firman-Mu, maka apapun yang datang menerpa kehidupan kami, baik pribadi maupun keluarga kami tidak akan goyah, karena kami selalu diberi petunjuk melalui kebenaran-kebenaran firman-Mu, dan kuasa Roh Kudus Tuhan senantiasa menguatkan kami. Terima kasih ya Bapa atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan dan renungkan saat ini. Demikian ya Bapa, kami berdoa bagi rencana pelaksanaan ibadah Natal pada malam Natal dan tanggal 25 Desember di minggu yang akan datang ini. Seluruh umat-Mu di dunia ini akan melaksanakan Natal umum di tanggal 25 Desember. Kami memohon kepadamu ya Bapa, setiap rencana kami diberkati oleh Tuhan dalam mempersiapkan segala sesuatunya. Hikmat dari Tuhan akan memperlengkapi kami, sehingga kesiapan dan persiapan kami di dalam perayaan Natal boleh berjalan dengan baik dan lancar. Dan kami memohon kepadamu ya Allah, kiranya sukacita Natal yang akan kami rayakan benar-benar akan menguasai hati dan pikiran kami, tidak akan dirampas oleh kekhawatiran dan ketakutan, karena Tuhan Yesus datang ke dalam dunia memperkuat iman percaya kami. Dan ketika kami setia seperti Tuhan melaksanakan tanggung jawab dengan setia, maka kami pun ada bersama dengan Tuhan. Tidak ada satupun kuasa yang dapat mengalahkan kuasa Tuhan kami Yesus Kristus. Kami memohon kepadamu, jikalau ada oknum-oknum tertentu yang hendak mengacaukan situasi dalam perayaan Natal, Tuhan bersama dengan mereka. Tuhan kuasai mereka, sehingga apabila ada rencana-rencana jahat mereka, Tuhan kendalikan, sehingga mereka tidak akan melaksanakan apa yang mereka inginkan sesuai keinginan hati mereka. Kami percaya Bapa, bahwa Tuhan ada bersama dengan kami di dalam menyambut serta merayakan Natal Yesus Kristus. Demikian ya Bapa, kami doakan bagi panitia Hari Besar Gerejawi Gereja Pauk Jemaat Kanaan bersama dengan seluruh pelayan Tuhan yang ada di Gereja Pauk Jemaat Kanaan, sesuai dengan tanggung jawab mereka masing-masing. Kami memohon kepadamu, Tuhan memberkati mereka. Tuhan mengaruniakan hikmat kemampuan di dalam melaksanakan tanggung jawab serta mempersiapkan segala sesuatunya di dalam pelaksanaan Natal Yesus Kristus. Ya Bapa di sorga, banyak hal yang hendak dipersiapkan, dan jerilah mereka Bapa, semuanya akan diperhitungkan oleh Tuhan dengan bekerja dengan penuh tanggung jawab, dengan setia melayani Tuhan melalui umat gembalaan Allah, akan membawa sukacita serta berkat bagi kami semua sebagai panitia Hari Besar Gerejawi
sebagai pelayan Tuhan dan seluruh jemaat-Mu, kami akan menikmati berkat-berkat dari Tuhan. Kami serahkan ya Bapa, keberadaan pelayan Tuhan bersama dengan panitia hanyalah di dalam kuasa Allah sendiri. Tuhan menguatkan, memberikan kesehatan serta keselamatan, sehingga semuanya Bapa, apa yang direncanakan dan yang akan dikerjakan boleh berjalan dengan baik dan lancar. Dan kesemuanya ini ya Bapa, untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan sendiri. Kami doakan ya Bapa, bagi kekasih-kekasih kami yang saat ini ada dalam kelemahan tubuh oleh karena sakit, mereka yang dirawat di rumah, mereka yang dirawat di rumah sakit oleh karena berbagai penyakit membuat mereka ada di dalam kelemahan, kami memohon kepadamu, Tuhan berkenan menjamah tubuh mereka yang sedang sakit pada saat ini. Tuhan memberkati dokter medis, orang-orang yang ada di sekitar mereka, yang turut serta mendampingi mereka yang sakit. Mereka akan menjadi saluran berkat bagi mereka yang sedang sakit. Dan Tuhan pun akan memberikan kekuatan, kesehatan, hikmat, sehingga pelayanan yang mereka beri adalah yang terbaik. Dan kami percaya melalui mereka yang ada dalam keadaan sakit akan memperoleh kesembuhan, membawa mereka dalam sukacita dan kelegaan. Dan kami meyakini di dalam waktu Allah sendiri, semua beban pergumulan atas penyakit yang diderita akan terlepas dalam kehidupan mereka, dan kami bersama-sama akan memuliakan akan kebesaran kuasa Tuhan. Demikian obat, makanan, air yang dikonsumsi akan menjadi alat di tangan Tuhan. Kami doakan bagi mereka yang pada hari ini boleh bersukacita atas ketambahan usia dan usia pernikahan mereka. Ya Bapa di sorga, kiranya berkenanlah ya Bapa memberkati, menyempurnakan sukacita dan ungkapan syukur yang dipersembahkan kepada Tuhan. Dan Tuhan berkenan menerima persembahan yang telah dipersembahkan kepada Tuhan untuk kepentingan pelayanan gereja Tuhan. Dan kami memohon kepadamu dalam kehidupan mereka selanjutnya, pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan tetap mereka akan rasakan. Demikian kami doakan bagi mereka yang ada dalam kelemahan tubuh, bagi mereka yang menantikan hari sukacita untuk ketambahan usia di minggu yang akan datang ini, sesuai tanggal kelahiran mereka. Berkenanlah ya Bapa, Tuhan akan menjawab permohonan harapan untuk ketambahan usia dengan anugerah dari Tuhan atas ketambahan usia yang nantinya Tuhan anugerahkan akan membawa sukacita bagi mereka dalam menjalani kehidupan ini, dan mereka pun tidak akan lupa untuk kembali bersyukur, berterima kasih, serta mempersembahkan persembahan syukur kepada Tuhan sebagai tanda pengakuan dan kesaksian mereka bahwa apa yang mereka terima semuanya oleh karena anugerah dari Tuhan. Demikian bagi orang tua kami yang sudah lanjut usia, janda, duda, yatim piatu, Tuhan bersama dengan mereka memberikan penghiburan, kekuatan, dan berkat-berkat Tuhan akan tercukupkan, bahkan berlipat kali ganda berkat-Mu yang akan diterima, sehingga dalam menjalani kehidupan dengan kenyataan yang ada, mereka tidak akan bersungut-sungut, tetapi mereka tetap bersukacita dan senantiasa
memasrahkan hidup ini hanyalah di dalam kuasa Allah sendiri. Kami doakan bagi anak-anak kami yang masih kecil ada di dalam kuasa Allah, di dalam pertumbuhan, ada di dalam dekapan kasih sayang Tuhan. Mereka akan bertumbuh sehat dan kuat. Mereka yang sementara berjuang di dalam pendidikan, Tuhan menganugerahkan hikmat, kemampuan dan kecerdasan, dan pada akhirnya mereka akan sukses di dalam pendidikan mereka yang akan membawa sukacita bagi pribadi mereka dan juga menjadi kebanggaan bagi orang tua, rumpun keluarga, gereja, dan juga bagi bangsa dan negara. Kami serahkan perjuangan mereka dalam pendidikan ya Bapa hanyalah di dalam kuasa Allah sendiri. Demikian ya Bapa, bagi mereka yang sementara berjuang mencari pekerjaan, Tuhan senantiasa membuka jalan bagi mereka. Dan kami meyakini di dalam penyerahan sepenuhnya kepada Tuhan, pada saatnya ya Bapa, perjuangan mereka akan membuahkan hasil. Mereka akan mendapatkan dan menikmati pekerjaan yang layak. Mereka yang sudah bekerja, Tuhan pun akan memberkati mereka di dalam pekerjaan mereka dengan kesetiaan melaksanakan tanggung jawab yang diembankan kepada mereka. Mereka akan menikmati sukacita dengan berkat-berkat-Mu di dalam kehidupan mereka melalui pekerjaan yang mereka tekuni. Demikian pada kesempatan ini ya Bapa, kami telah memberi persembahan syukur. Berkenanlah Tuhan menguduskan dan memberkatinya. Demikian ya Bapa bagi pekerjaan warga gereja. Tuhan telah menolong dan memberkati mereka seminggu yang dijalani sesuai tanggung jawab mereka masing-masing. Kami berterima kasih ya Bapa atas penyertaan dan berkat-Mu yang sudah dinyatakan seminggu yang dijalani. Dan itu pun menjadi pengharapan, keyakinan iman kami bahwa Tuhan ada bersama dengan mereka di dalam rencana diberkati. Dan ketika mereka wujud nyatakan dalam pekerjaan, Tuhan menyertai mereka sehingga keselamatan, kekuatan dan kesehatan tubuh benar menjadi milik mereka semua. Demikian ya Bapa, kami doakan bagi pemerintah kami, aparat penegak hukum yang terus memikirkan dan berupaya untuk kehidupan kami di tengah-tengah masyarakat, untuk kesejahteraan, kenyamanan dan keamanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tuhan akan memberkati mereka. Tuhan senantiasa bersama dengan mereka. Hikmat dari Tuhan akan memperlengkapi sehingga apa yang digumuli selalu mendapatkan solusi. Dan kesemuanya ini ya Bapa benar akan membawa sukacita bagi kami. Teristimewa ya Bapa untuk keamanan kami bagi masyarakat di Indonesia ini. Kami memohon ya Bapa, Tuhan kuatkan aparat penegak hukum di dalam melaksanakan tanggung jawab. Mereka akan melaksanakan tanggung jawab sesuai aturan hukum yang berlaku di Indonesia dan senantiasa akan bertindak demi keadilan dan kebenaran. Kami percaya bahwa ketika mereka melaksanakan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya, dengan seadil-adilnya, dengan kebenaran, apapun yang diperhadapkan dengan mereka dalam berbagai tantangan-tantangan tekanan, mereka tidak dikalahkan. Mereka akan tetap kuat, berdiri kokoh di dalam melaksanakan tanggung jawab yang mulia sebagai abdi Tuhan di tengah-tengah bangsa dan negara. Kami doakan bagi mereka yang merencanakan untuk melaksanakan perjalanan, Tuhan memberkati mereka dalam rencana serta dalam melaksanakan perjalanan mereka. Tuhan ada bersama, Tuhan menyelamatkan sehingga mereka akan berjumpa dengan mereka di tempat yang mereka tuju tanpa kekurangan sesuatu apapun. Pada hari ini ya Bapa, kami datang menyerahkan tubuh jiwa kami hanyalah di dalam kuasa Allah sendiri. Demikian
bagi sanak saudara, keluarga yang tidak bersama-sama dengan kami, terpisah oleh karena pekerjaan, oleh karena keluarga, oleh karena pendidikan, di mana saja mereka berada. Tuhan bersama dengan mereka, Tuhan menyertai mereka seperti Tuhan menyertai kami pada saat-saat ini. Dan kami yakini bahwa suatu saat ya Bapa, kami akan berjumpa tanpa kekurangan sesuatu apapun. Inilah doa kami yang kami persembahkan hanyalah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Disilakan jemaat berdiri. Kita menyanyikan NKB nomor 201 bait yang pertama, Di Jalan Hidupku. Saudara-saudara, kembalilah dengan damai sejahtera, lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus beserta dengan kamu sekalian. Amin. Kita menyanyikan NKB nomor 201 baitnya yang kedua, "Oh kasih-Nya besarlah." Jemaat disilakan duduk. Demikianlah ibadah kita pada saat ini, dan mari kita mempersiapkan
hati dan pikiran kita untuk menyambut, merayakan Natal Kristus. Dan kita berdoa bersama, kiranya rencana pelaksanaan ibadah malam Natal tanggal 24 dan Natal umum tanggal 25 Desember semuanya akan berjalan dengan baik, sukacita akan kita rasakan. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati dan Shalom.